Jemaah yang berbahagia, sebelum kita masuk ke halaman 533, ada satu soalan di mana seseorang yang nak berangkat umrah, dia nak pergi umrah, tapi tiba-tiba ada orang yang bercakap lah, engkau ni banyak dosa, engkau banyak salah, engkau banyak dosa, percuma pergi umrah, nanti Allah tak terimalah umrah kau. Bagaimana pendapat Ustaz? Orang yang bercakap haram hukum, orang yang bercakap haram hukum, Allah bukan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam Quran kan sudah ada ayat, wala ta'asu min rahmatillah, jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Kan jelas ayat, jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Dia dah putuskan orang dari rahmat Allah. Mana boleh? Tak boleh cakap begitu. Percuma umrah, dosa banyak. Tak boleh. Itu haram hukum. Dia bercakap itu haram. Dan Allah berfirman, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Saya tanya, siapa yang pergi umrah yang tak buat dosa? Saya tanya itu dulu orang. Saya nak tahu kening dia macam mana licin. Baik haji ke, baik ustaz ke, siapa punya, mana ada orang terlepas dari masalah dosa. Soal kecil, besar, banyak, sikit aja. Ya kan? Sedangkan dia nak pergi umrah itu nak memperbaiki diri, nak minta ampun, nak bertaubat. Datang pula kita macam kita pula datang kuasa pengampunan. Tidak. Itu satu. Jadi siapa yang mengatakan Allah tak akan terima umrah kau, Allah tak terima dosa kau, yang bercakap itu hukumnya haram, kerana dia telah memutus asakan orang dari rahmat Allah. Pergi. Kerana banyak dosa lah kita pergi umrah, kerana banyak salah lah kita pergi umrah, dengan harapan apa? Semoga sampai ke tanah haram, baik di Mekah, Madinah, kita solat, Allah berikan rahmat, Allah ampunkan dosa kita. Apa nak buat? Allah tak rugi apa nak ampunkan dosa kita. Allah tak rugi. Allah tak rugi pun dia nak masukkan kita ke surga. Jadi sekali lagi, jangan menghukum seseorang itu Allah tak ampunkan dosanya lah, Allah tak terima inilah, amal lah. Jangan. Kalau tak ada dalil, ya, kalau tak ada dalil, jangan. Itu satu. Soalan kedua, tak apalah, saya masuk ke soalan kedua je. Ustaz, saya ditanya oleh anak, apa dia tanya dia, masa bilakah kita disebut menyembah Allah? Apakah ketika salat itu dari berdiri sampai rukuk itu disebut menyembah Allah? Baik, saya kasih simpel sajalah. Memang luas pembahasannya, luas ya, tapi saya kasih yang ringan saja. Dalam gerak salat, baik itu berdiri, baik itu rukuk, baik itu sujud, baik itu duduk antar dua sujud, itu punya makna tersendiri. Nah, saya kasih gambaran simpel, yaitu dikatakan ketika kita berdiri salat, itu menunjukkan kita, pengakuan kita sebagai seorang hamba taat patuh. Bainal abdi wa bainal kufri tarkus salat. Bedanya seorang hamba dengan seorang kafir itu siapa yang mendirikan salat dan siapa yang tinggalkan salat. Kalau dia dirikan salat, dia hamba Allah. Kalau dia tinggalkan salat, dia kafir. Nah,
Jadi ketika berdiri itu sebuah pernyataan bahwa Allah, aku ini seorang hamba, membuktikan aku seorang hamba. Yang namanya hamba, perhatikan, dia pasti tunduk kepada Tuhan, ya kan? Makanya kita mulai dengan angkat tangan itu satu. Saya kasih simpel. Jadi ketika berdiri itu adalah melambangkan dia seorang hamba, dia mengakui dia seorang hamba, dan dia pasrah menerima ketentuan Allah. Satu. Nah, ketika rukuk, dia sedang apa? Dia sedang mengagungkan Allah. Perhatikan orang hormat itu bagaimana? Pasti rukuk, jemput hormatnya, hai, arigato, ajinomoto, ya tengok, pasti hormatnya membungkuk, tapi tidak seperti membungkuknya orang sholat. Jadi ketika kita rukuk, sebenarnya kita sedang mengagungkan Allah. Ingat betul-betul, ada perasaan mengagungkan Allah. Maka tasbihnya subhanallahil azim wa bihamdihi. Nah, ketika sujud, itulah saat menyembah. Dia dikatakan menyembah Allah itu ketika sujud. Jadi ketika rukuk itu saat mengagungkan Allah. Nah, ketika dia sujud itulah saat menyembah. Merasakan betul kita diperhatikan oleh Allah. Kita sedang menyembah Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Nah, itu saat. Karena yang paling mulia itu kepala yang mulia ini sujud. Itu. Nah, ketika kita duduk antara dua sujud, di saat itulah kita menghambakan diri. Kalau berdiri tadi pengakuan seorang hamba. Kalau duduk itu menghambakan diri. Kalau orang Melayu cakap menghinakan diri, itulah. Perhatikan, namanya orang minta macam mana? Orang minta macam mana? Duduk kan? Mengemis ke duduk. Perhatikan, sekaya apapun orang itu, seulang balik, sekaya apapun orang itu, perhatikan, dia pasti minta rezeki juga. Duitnya ada banyak, berjuta-juta, juta Singapura bukan juta Indonesia, berjuta-juta Singapura di bank, tapi dia solat pasti cakap Allahumma zurni warhamni wajibur, dia kan pasti minta rezeki. Itu menunjukkan apa? Kita ini tidak terlepas dari terus menghinakan diri pada Allah, menghambakan diri pada Allah. Jadi kalau ditanya masa bila kita menyembah Allah, masa sujud. Masa sujud itu. Kalau dia rukuk itu sedang mengagungkan Allah. Nanti pelan-pelan kita pelajari tentang rahsia-rahsia salat. Baik, halaman 533. Saya minum dulu lah. Oh ada, alhamdulillah. Ada air. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara pintu-pintu setan masuk, kita dah bahas ni. Pintu rakus sudah kita bahas, pintu panjang angan-angan dah kita bahas, pintu nikmat berlebih ingin cukup terus dah kita bahas. Yang keempat, unjuk. Unjuk itu apa ya? Bangga diri. Dia punya kelebihan, mungkin dia ahli, dia bangga di situ. Jangan. Saya ingin katakan jangan. Allah akan menghancurkan seseorang sangat mudah. Fir'aun itu mengatakan apa? Bangga diri. Ana rabbakumul a'la. Aku Tuhan Maha Tinggi. Sekejap tenggelam. Korun, orang kaya, ujub bangga dengan kekayaannya, habis tenggelam. Jadi orang baik tak salah, merasa baik itu salah. Tuh ingat. Jadi orang pandai tak salah, merasa pandai itu yang salah. Apalagi memandai-mandai lagi salah.
yang betul, ya kan? Jadi orang pandai tak salah, merasa pandai itu salah. Lagi salah memandai-mandai kata orang lain. Jadi orang kaya tak salah, jadi orang betul tak salah, orang benar. Tapi merasa benar itu yang salah. Orang lain semua salah. Jangan ujub, bangga diri. Dan ini saya katakan apa? Yang merosak amal. Orang ini pasti akan juga meremehkan orang lain. Anggap orang adalah jika small matter, low class. Jangan. Kita tak tahu apakah orang itu mulia di sisi Allah atau tidak. Kita tak tahu. Mungkin kalau kita tengok sepintas lalu orang selekeh lah, orang biasa saja. Mana kita tahu dia ahli tahajud, malam-malam dia bangun tengah malam. Mana kita tahu dia orang yang hafal Quran. Kita tak tahu. Menurut kita ya, memang dia selekeh, tapi menurut Allah dia mulia. Penduduk langit kagum dengan dia. Makanya saya katakan, jangan menghukum orang itu, mengukur orang itu dari zahirnya, jangan. Ada satu dia ini konon anak angkat dari Profesor Buya Hamka. Kalau kita tengok, saya tak sebut namanya, tidak sebut. Kalau ditengok sepintas lalu orangnya, mungkin kalau Haji Raja tengok ya, terbiasa je. Terbiasa. Tak ada. Macam kita orang luar biasa. Jalan siapa jepun, baju, betul-betul. Apa? Humble. Tahu tak? Saya orang cemburu dengan dia. Saya adalah orang yang iri sekali dengan dia. Kenapa? Dia setiap hari buka kedai. Dia ada kedai suka-suka. Dia letak tabung, kau makan sekenyang-kenyang, tak nak bayar, tak bayar pulang. Ada berapa kedai, kali 5-6 kedai dia buka di jalan. Tahu tak tu? Tak makan apa, kau makan. Kamu ada lauk, terserah. Kalau dia bayar, tak ada duit, sudah pergi jalan. Mana ada orang itu? Itu setiap Jumat dia siapkan nasi bungkus. Saya tak boleh cakap beribu lah. Dia orang Cina, mu'alaf. Itu pula kalau dia Cina ni, kalau dah mu'alaf, betul-betul dia betul-betul dibuat. Kadang-kadang ada kat Cina ni mu'zilaf, bukan mu'alaf dia, kan? Kalau tak salah dia mu'alaf. Kalau tengok orang itu biasa, tapi subhanallah, amal tidak ada sedikit pun, dan dia memang orangnya simple. Makanya jangan kita bangga diri. Mungkin ada orang punya kelebihan yang kita tidak tahu. Kita tak tahu, ujub. Maka perhatikan surah Hud ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faminhum saqiyyun wa sa'idun. Maka di antara mereka ada orang yang celaka dan ada orang yang bahagia. Antara kita ada yang saqiyyun wa sa'idun, ada yang celaka, ada yang bahagia. Nah, kita kelompok mana kita belum tahu. Apakah kita kelompok bahagia? Wallahu a'lam. Atau kita kelompok celaka? Kerana selalu menganggap orang remeh, selalu menganggap orang low class, ya kan? Kita anggap kita lah high class. Ternyata kita adalah orang yang celaka. Maka lawanlah sifat ujub ini dengan mensyukuri apa yang Allah telah anugerahkan padanya. Hilangkan sifat ujub, merasa lebih cantik, ya. Dia merasa besar. Saya selalu mengatakan,
Kalau boleh kita ni jadi orang pandai merasa, bukan merasa pandai. Jangan dibalik-balik. Ni makcik-makcik merokok ni kan. Kalau boleh kita ni jadi orang yang pandai merasa. Jangan dibalik. Jadi orang merasa pandai, susah. Buat nasi biryani dia yang pandai, buat itu dia merasa pandai. Tidak, mestinya kita ni jadi orang pandai merasa. Kalau aku cakap ini orang tersinggung tidak, ujung jauhkan. Kerana itu pintu iblis nak masuk di situ. Saya ingat pesan orang tua, apa yang buat engkau ujub? Saya masih ingat pesan orang tua. Apa yang buat engkau bangga diri? Coba tengok badan kau, tengoklah tubuh kau. Ini cakap kasar sedikit. Orang tua cakap, apa yang buat engkau bangga, apa yang membuat engkau ujub? Di seluruh tubuh kau itu penuh kotoran. Di hidung ada tai hidung, mata tai mata, di telinga tai telinga, di gigi tai gigi, di perut memang tempat tai. Sekarang hati kau lagi. Kalau hati kau bertai, aku tak tahu nak cakap apa, kata orang tua saya. Itu ada hati lagi. Kalau hati itu pun kotor, dah double kompong kau toilet yang pada jalan. Kerana semua dah ada tai. Hati ni kalau bersih, insya-Allah semua jadi bersih. Maka hilangkanlah sikap ujub, bangga diri. Saya ulang balik, jadilah orang yang pandai merasa. Kita berkaca sekarang, dah pandai merasa tua sekarang. Jangan merasa cantik, dah tua dah. Kan, ini berkaca merasa cantik. Yang kelima, pintu iblis itu masuk dari mana? Dari suka meremehkan teman dan tidak menghormati. Ini termasuk sombong. Karena sombong itu salah satu ciri orang sombong itu apa? Ghamtun nas. Kata Nabi, salah satu ciri orang sombong itu apa? Ghamtun nas. Suka meremehkan orang lain. Alah, dia siapa? Dia not my level. Itu bukan level kita. Jangan. Sekali lagi jangan. Ya. Karena orang yang suka meremehkan orang lain, yang termasuk itu salah satu ciri orang sombong, sebanyak apapun amalan kita takkan membuat kita masuk surga. Karena surga itu diharamkan masuk oleh orang yang sombong. Perhatikan firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil 'izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang yang beriman. Untuk apa kita meremehkan orang? Sekali lagi saya katakan, kita tidak tahu sebenarnya orang itu apakah orang bertakwa atau tidak. Mungkin kita tengok orang selekeh, tapi dia punya kelebihan, mana kita tahu? Ya, mana kita tahu? Oleh karena itu, sekali lagi, jangan pernah meremehkan orang lain. Itu satu. Yang keenam, dengki, iri. Ini satu masalah lagi. Saya heran. Saya pun kadang-kadang ingin mencari. Saya minta maaf, saya bukan orang yang paling bersih, tidak. Bukan orang melepas dengki, tidak. Cuman saya sedang mencari dalil di mana saya boleh dengki. Saya cari, tidak jumpa itu masalah. Saya mau dengki, cuba nak dengki lah. Saya cari dalil, tak jumpa. Apa dengki?
katakanlah segi harta, rezeki Allah dah tentukan masing-masing. Itu kan masalah. Rezeki saya takkan pindah ke tempat Haji Razak. Rezeki Haji Razak pun takkan pindah dengan saya. Dan malaikat mustahil salah kasih. Kalau orang mungkin salah kasih lah, ya kan? Tapi kalau malaikat tak mungkin salah kasih, Allah tak mungkin salah kasih. Jadi kalau saya dengki dengan adik-beradik, dengan saudara mara, kenapa dia kaya, kenapa dia apa, berarti saya mengkomplain sama Allah lah. Itu yang saya takut. Ketika saya lihat, katalah ponakan saya, dia rumah dah 5, dia punya kedai banyak, saya dengki lah, berarti saya akan komplain sama Allah. Itu dalil saya tak jumpa. Satu, dari segi jodoh Allah dah tentukan masing-masing. Jodoh kau sianu, jodoh dia ni sini, apa lagi, apa nak dengki, apa lagi. Dia dapat lawa, itu kan dia. Kau dah dapat buruh nasib kau lah, apa selesai masalah. Dan cantik hanya sekadar menyenangkan mata, belum tentu mata hati. Betul tak? Tapi kalau cantiknya akhlak, saya katakan, itu mampu menyenangkan mata hati. Lain. Jodoh dah masing-masing, apa lagi? Umur. Umur pun masing-masing apa? Sehingga apa yang buat kita dengki? Iri. Iri yang dibenarkan cuma 2 dalam Islam. Jangan ada iri yang dibenarkan dalam Islam cuma 2 saja, selebihnya jangan. Apa itu? Ketika saya melihat orang kaya, hartanya banyak, tapi dia rajin bersedekah, rajin bantu anak yatim, rajin bantu orang miskin, rajin bantu masjid. Itu saya iri dengan dia, boleh. Kenapa? Karena kalau aku kaya pun aku nak macam dia. Itu iri, boleh. Dan kata Nabi dalam sebuah sabdanya, kalau seseorang itu iri, kenapa orang dapat duit banyak tapi dia sedekah, bantu masjid, bantu apa, lalu dia berkata, andai kata aku diberi Allah rezeki macam dia, aku akan buat macam dia. Kalau boleh lebih dari dia, maka orang ini dapat pahala yang sama macam orang itu. Itu iri yang dibenarkan. Kita iri, dia punya duit banyak tapi suka bantu orang, itu kita iri. Yang kedua, iri, dia ilmu ada dan dia mengamalkan dan dia mengajarkan. Itu kita akui iri dengan dia lah. Dia pandai, ilmu agama dia pandai, habis itu dia mengajar pula lagi dan diamalkan. Itu iri yang dibenarkan. Tapi selain itu tidak, jangan. Kita iri tengok orang pandai, bagus, akhirnya kita belajar, itulah. Tak ada alasan untuk iri dengki, karena umur masing-masing Allah dah kasih, dah tetapkan. Rezeki pun masing-masing, jodoh masing-masing, sehingga tidak ada alasan. Makanya kalau pagi-pagi kita mengeluh, pagi-pagi kita dengki dengan orang tentang rezeki, maka kita sebenarnya sedang mengkomplain sama Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, orang yang suka dengki diri, yang membuat sakit jantung di situlah. Orang beli emas, dia yang panas. Orang beli ais apa, peti ais, dia yang sejuk. Dia orang beli kereta, orang kereta naik bukit, dia yang susah nafas. Kan heran, buat apa? Buat apa dengki? Buat apa iri? Tapi satu lagi pesan Rasulullah pesan, ingat betul-betul pesan Rasulullah ini. Kalau engkau dapat nikmat, kata Nabi, kalau engkau dapat nikmat, dapat rezeki, jangan war-warkan sangat, jangan heboh sangat. Kenapa? Kata sahabat, kenapa ya Rasulullah? Karena setiap
rezeki, nikmat yang kau dapat, pasti ada musuhnya. Sahabat tanya, siapa yang musuh itu? Orang yang dengki dengan kau. Percaya atau tidak? Nih, contoh. Subhanallah bin zalim. Saya dengki dengan kakak saya, Haji Halimah. Contohlah, Allah bin zalim. Saya dengki dengan dia. Perhatikan orang dengki. Apapun kebaikan yang dia sudah buat, saya takkan pernah anggap baik. Percaya tak? Saya kalau dengki dengan Haji Razak bangun masjid pun, kan baik bangun masjid tu, tidak akan pernah saya anggap baik. Ada je, alah bangun masjid, hanya nak tipu. Itu hati-hati. Orang kalau dah hati kotor, dah dengki, tidak akan pernah menilai orang itu baik, itu masalah. Semua salah. Orang pergi umrah salah, pergi haji salah, pergi haji perangai tak betul. Tengok, pasal tak betul lah orang pergi haji. Kalau dah betul tak payah. Geram juga. Pergi masjid konon, nak taubat konon, ada je. Nanti orang sedekah. Riak. Dia menghukum orang. Ini hati-hati. Orang kalau dah dengki, jangan heranlah. Buat baik macam manalah kita, dia takkan menanggap baik. Dia ada sebuah kisah. Jadi satu hari, rumah ni kan, rumah sewa, ada sebelah-sebelah tu ada kaca. Nah, depan tu ada bagi teras, tahu kan teras? Hall depan tu ada kaca kan, rumah bawah. Jadi nampak ada orang jemur kain. Jadi kata isterinya, suaminya lagi duduk sarapan, bang, tengok bang, orang tu nyuci bang, tak bersih, kotor, jemur pula. Apalah, suaminya diam. Besok gitu juga, tengok tetangga sebelah sidai baju, jemur kain, tengok bang, kotor dijemur bang. Apa kata suaminya? Cuba kau lap kaca jendela tu. Cuba lap. Sekali dia lap kaca jendela tu, baru tahu bersih rupanya. Jadi yang kotor bukan cucian orang, kaca jendela rumah kita. Faham kan? Jadi yang kotor bukan orang, hati kita yang kotor. Itu maksudnya. Maka saya katakan hati-hati. Kalau orang dah dengki sama kita, jangan terkejut. Apa yang kita buat pasti tidak pernah baik menurut dia, dan kita tak payah marah. Tak usah marah. Memang itulah dia. Oleh kerana itu lawan dengan apa? Surat Az-Zukhruf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Allah mengatakan kami sudah menentukan. Allah yang tentukan. Rezeki Allah tentukan, umur Allah tentukan, jodoh Allah tentukan. Sekarang apa alasan kita dengki? Tak ada. Selanjutnya, riak. Riak ini pamer, ingin dipuji. Orang puji tak salah, ingat ya. Orang puji tidak salah. Yang salah minta puji, itu yang salah. Jangan pula dia ngaji bagus, lalu orang puji, jangan puji, salah. Yang salah tu minta dipuji, tidak puji. Orang puji tak masalah, orang puji sebutlah alhamdulillah, selesai masalah. Ngaji memang bagus suara. Alhamdulillah, ada selesai. Tidak, pujilah, itulah kita puji pula ada. Bukan, ya. Jemaah yang berbahagia, hati-hati.
Ini yang dikhawatirkan Rasulullah SAW. Nabi mengatakan apa? Aku sangat khawatir dengan umat aku akhir zaman. Mereka akan melakukan syirik kecil, syirkul asghar. Aku sangat khawatir, aku sangat takut dengan umat akhir zaman akan melakukan syirik kecil. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, makna syirkul asghar? Ya Rasulullah, apa maksud, apa makna dari syirik kecil? Maka Nabi jawab, riya, suka tunjuk-tunjuk, suka pamer. Orang yang riya, orang yang pamer, orang yang suka dipuji itu dianggap melakukan syirik kecil. Contoh, saya ingin contohkan, ini saya tak nampak, ini air putih dalamnya, air putih, satu gelasnya air putih, ikhlas, ibarat putih itu ikhlas. Kalaupun masuk setetes saja masuk air sirap, berubah tak warnanya, dia tidak akan putih lagi. Walaupun setetes. Orang tanya, air apa itu? Macam air sirap ya, kan? Padahal masuk setetes sama. Walaupun sedikit saja riak itu, dia akan merubah. Dia tidak lagi disebut ikhlas. Dan itu senjata iblis paling ampuh untuk merosak amal kita. Jadi hati-hati. Setiap melakukan amal-amal ibadah, hindarkan. Sekali lagi, hindarkan dari perbuatan riya. Kenapa? Kalau kita riya, dipastikan amal kita ditolak oleh Allah. Bahkan saya selalu katakan, orang yang beramal tapi riya, sebenarnya dia bukan sedang beramal, tapi sedang bermaksiat dalam ibadah. Betul. Orang yang riya beramal, dia bukan sedang buat ibadah, tetapi sedang bermaksiat dalam ibadah. Itu hati-hati. Mengaji itu ibadah, baca Quran ibadah, tapi kalau dia riya, dia sedang bermaksiat dalam ibadah. Sedekah ibadah, tapi kalau dia riya, dia sedang bermaksiat dalam ibadah. Hati-hati. Haji itu haji yang dikurang. Haji itu ibadah. Tapi kalau dia riak dalam haji itu, dia sedang bermaksiat dalam ibadah. Oh ya, saya teringat yang belum dapat sertifikat haji, malah ada pesan tulis bawah. Yang lain ada satu lupa saya nama dia. Ajar mungkin lupa. Yang belum ambil. Siapa nak ada haji boleh bagi tahu nama awal-awal, kita senang buat. Riya. Apa kata Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 110? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Okay. Jamaah berbahagia. Tuh. Jadi siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, bukan amal salah. Riya itu amal salah. Saya kira lah, bukan Allah saja yang marah. Saya tanya lah, poligami dalam Islam diizinkan tidak? Izin. Artinya suami boleh kahwin lebih dari satu, betul? Tapi saya tanya, cuba tunjuk tangan isteri mana yang izinkan? Enggak, saya nak tengok. Tak ada kan? Itu kan saya tanya. Padahal diizinkan. Kenapa tidak mau? Karena tak mau diduakan, kan gitu. Betul tak? Itu. Sedangkan yang boleh itu tak mau diduakan, apalagi yang tak boleh. Apalagi yang tak boleh. Saya pernah tanya isteri saya, boleh tak kalau aku nak nikah lagi? Dia cakap boleh. Abang siap nikah, saya siap diracun. Selesai. Habis saya bilang. Kalau siap, abang siap nikah, okay. Saya siap meracun. Diam saya.
Pernah buat? Kan? Itu contoh lah. Tapi tak mungkin lah. Mudah-mudahan tidak. Jadi itu tadi. Tidak ada alasan untuk kita riak. Kalau kita riak, habis amal kita. Habis. Tidak ada ibadah. Ya. Riak dalam beramal, riak karena dia punya kelebihan, tidak usah. Kerana Allah itu menilai. Dalam hadis dikatakan apa? Inna yasiru min riya syirik. Walaupun sedikit dari riya itu, sesungguhnya sedikit saja dari riya itu syirik. Dan syirik itu dosa yang besar. Ya. Sekali lagi hindarkanlah diri dari riya. Baik, saya kira itu dulu insya-Allah. Kita ngaji itu selama-lama. Semoga bermanfaat.